Oke, lanjut sekarang ke soal nomor 5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan, ya. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Pertanyaan yang A, gambarkan situasi di atas ya dengan menggunakan bidang kartesius. Oke. Untuk pertanyaan yang A ya, kita akan gambarkan sketsanya. Nah, yang namanya sketsa ya berarti tidak usah bagus-bagus ya, Dek ya. Dan nanti kalau kalian mengerjakan sendiri di buku, ya bolehlah menggunakan penggaris. Ya, supaya apa? Supaya yang pertama gambarnya bagus. Kemudian yang kedua, nanti ukurannya itu tepat ya. Oke, ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y. Nah, jadi kalau yang ke kanan ini adalah X positif, ya Dek ya. Nanti kalau yang ke kiri ini istilahnya adalah X negatif. Yang ke atas ini Y positif, yang ke bawah ini adalah Y negatif. Kemudian di soal nomor 5 ini ada dua orang anak. Namanya adalah Ahmad dan Udin. Nah, keduanya berdiri saling membelakangi. Misalkan ini adalah Ahmad, ya Dek ya, dia menghadap ke kiri, berarti searah dengan sumbu X negatif. Kemudian di sini ada Udin. Nah, ini berdiri saling membelakangi. Berarti kalau Ahmad menghadap ke kiri, maka nanti logikanya Udin itu menghadap ke kanan, searah dengan sumbu X positif. Atau bisa juga nanti Ahmad itu menghadap searah dengan sumbu Y positif, ya. Udin itu menghadap searah dengan sumbu Y negatif. Intinya keduanya harus berdiri saling membelakangi. Sampai sini bisa dibayangkan ya Dek ya. Baik, kita pelan-pelan saja. Kemudian Ahmad berjalan 20 langkah ke depan. Kemudian 15 langkah ke kanan. Berarti kalau depannya Ahmad ini searah dengan sumbu X negatif. Kalau kanannya Ahmad, ya kan, tangan kanannya Ahmad berarti kan terletak di sumbu Y positif. Saya tulis saja ya supaya nggak bingung ya. Jadi ini adalah sisi kanannya si Ahmad. Kemudian yang sebelah sini adalah sisi kirinya si Ahmad. Kalau dikatakan Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, ya berarti kira-kira sampai sinilah ya. Nah, ini adalah 20 langkah. Kemudian dilanjutkan 15 langkah ke kanan. Nah, berarti kalau ke kanan, ya searah dengan sumbu Y positif. Oke, sampai sini. Ini adalah posisi terakhir dari Ahmad. Ya, bisa membayangkan ya. Jadi ada 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Nah, ini untuk si Ahmad. Sekarang untuk si Udin ya. Di soal dikatakan Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Nah, depannya Udin berarti searah dengan sumbu X positif. Ya kan, kalau belakangnya Udin ya berarti searah dengan sumbu X negatif. Karena di sini dikatakan bahwa Udin berjalan 16 langkah ke depan, berarti nanti kalau kita gambar 16 langkah itu kira-kira sampai sini ya. Ini 16 langkah ke depan. Kemudian sekarang sisi kanan dan kirinya Udin. Jadi kalau Udin itu kan menghadap searah dengan sumbu X positif. Berarti sisi kirinya Udin itu searah dengan sumbu Y positif. Ya kan, tangan kirinya Udin kan terletak di sebelah sini. Lalu tangan kanannya si Udin berarti searah atau terletak pada sumbu Y negatif. Nah, kalau di soal dikatakan melangkah 12 langkah ke kanan, ya berarti ini dilanjutkan 12 langkah searah dengan sumbu Y negatif. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Ini adalah posisi terakhir dari si Udin. Nah, mula-mula di sini di pusat koordinat ya. Ini pantatnya keduanya nempel ya Dek ya, karena keduanya berangkat dari titik yang sama. 0,0 ya pusat koordinat. Kemudian Ahmad posisi terakhirnya di sini, Udin posisi terakhirnya di sini. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang A ya. Sekarang yang B, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu tersebut? Nah, berarti nanti kalau kita gambarkan yang namanya jarak, ini saya pakai warna apa ya? Saya pakai warna ungu aja ya. Jarak antara Ahmad dan Udin, berarti kalau kita tarik garis ya berarti yang ini. Nah, ini adalah jarak antara Ahmad dan Udin. Nah, untuk menghitung jarak diketahui dua titik seperti ini, berarti kita bisa langsung menggunakan rumus S ya Dek ya, sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah
Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Nah, kita gunakan rumus ini. Ya, Dek ya. Ini boleh dihafalkan dan sudah sering ya kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita tentukan dulu koordinat dari Ahmad dan Udin. Kita mulai dari Ahmad dulu. 20 langkah ke kiri, berarti kan ini sebenarnya min 20. Ya kan, sumbu X negatif. Kemudian ini kalau kita tarik garis, nah ini kan berpotongan dengan sumbu Y positif. 15 langkah, ya berarti di sini 15. Maka koordinatnya adalah min 20, berapa? 15. Sekarang dengan cara yang sama untuk Udin. Ya, ini tinggal kita tarik garis seperti ini. 12 langkah searah dengan sumbu Y negatif, berarti di sini min 12, ya kan? Kalau X-nya ini jelas 16, maka nanti koordinatnya adalah 16, min 12. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Berarti nanti yang kita jadikan X1, Y1 ya bisa min 20,15, atau supaya Anda bingung ini saya tulis lagi ya. Jadi A itu min 20,15, kemudian U ini koordinatnya adalah 16, min 12. Yang kita jadikan X1, Y1 ini bebas ya, boleh min 20,15, boleh 16, min 12 ya. Kita misalkan ini X1, kemudian ini Y1. Kalau ini X1, Y1 berarti di sini X2, Y2 ya. Sekali lagi ini bebas ya, mau dibolak-balik hasilnya pasti sama. Berarti nanti langsung kalau kita masukkan angkanya, S sama dengan akar, ya Dek ya, X2 dikurangi X1. Berarti 16 dikurangi min 20. Nah, minus ketemu minus, berarti kan hasilnya plus. Berarti 16 plus 20 ini dikuadrat. Ya, ditambah, ya Dek ya, Y2 dikurangi Y1. Berarti min 12 dikurangi 15 ini pangkat 2. Nah, ini akarnya saya perpanjang. Oke, sekarang kita hitung sama-sama ya. Jadi, kalau 16 ditambah 20 itu kan sama dengan berapa? 36. Nah, ini kan 36 kuadrat, ya kan? Lalu min 12 min 15. Min 12 min 15 itu kan sama dengan berapa? 27. Minus 27 maksudnya ya. Jadi min 27 kuadrat. Ini akarnya saya perpanjang lagi. Oke, ini angkanya agak besar-besar ini ya. Jadi kalau 36 kuadrat itu sama dengan 1296 ya, 1296. Kemudian untuk 27 kuadrat ya, itu sama dengan 729. Nah, tinggal kita jumlahkan ya Dek ya. 1296 ya, 1296 ditambah berapa? 729 ya, itu sama dengan 2025. Nah, ini akar 2025 ya. Akar 2025 berarti S sama dengan berapa? S-nya sama dengan 45 ya, akar 2025 itu sama dengan 45. Nah, ini satuannya adalah langkah. Oke. Jadi kalau ditanya berapa jarak mereka ya, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu, jawabannya adalah jarak mereka berdua 45 langkah ya. Ini adalah penyelesaian soal nomor 5. Untuk penyelesaian soal nomor yang lain silakan dicek di playlist. Kemudian nanti kalau misalkan ada kesulitan, ada pertanyaan, ya Dek ya, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Yang jelas tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.